Halo, perkenalkan saya Nathan dari 12 MIPA 4, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan memasak salah satu masakan yang cukup terkenal dan banyak dijual di seluruh wilayah Indonesia. Tidak salah lagi, yaitu soto ayam. Namun, tidak hanya memasak, saya juga akan memberikan kalian sejarah singkat mengenai masakan ini. Penasaran? Yuk disimak bareng-bareng. Oh iya, sebelum memasak, tentu saja kita harus menyiapkan bumbu terlebih dahulu. Di sini, saya bedakan jadi bumbu halus dan bumbu tumis. Di video ini, saya menunjukkan bumbu halus terlebih dahulu, yang terdiri dari kunyit, lalu jahe, lalu daun seledri, lalu ada 3 batang serai, lalu lengkuas, lalu ada tomat, jahe, lalu kemiri, dan yang terakhir ada jeruk nipis. Langkah kedua, kita merebus telur sampai matang. Selanjutnya, siapkan bahan-bahan bumbu halus tadi untuk di blender atau dihaluskan. Setelah semua bahan masuk di blender, jangan lupa sebelum menghaluskan, tambahi air ke dalam blender supaya blender tidak rusak. Kalau sudah jadi seperti ini, kalian bisa berhenti untuk memblender atau menghaluskan bumbu-bumbu. Selanjutnya, masuk ke dalam kelompok bumbu tumis yang terdiri dari minyak zaitun. Kita masukkan secukupnya saja, kira-kira 1,5 tutup botolnya. Selanjutnya di sini ada minyak wijen, ini opsional, tidak sedikit dan tidak banyak juga. Tentu saja kita masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Kita aduk-aduk sedikit. Tambahi 3 batang serai. Setelah itu kita aduk-aduk lagi supaya merata. Lalu masukkan Royco. Ini saya masukkan semua karena tinggal sedikit. Lalu tambahi penyedap, tidak usah banyak-banyak. Tambahi lada secukupnya. Lalu ketumbar halus. Dan kita aduk-aduk lagi supaya merata sampai ke keseluruhan bumbu di dalam panci. Setelah tercium aroma yang harum, kita masukkan air kurang lebih 2 liter. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Lanjut ke langkah kelima, kita merebus daging ayam yang sudah kita siapkan. Kita masukkan ke dalam panci. Kita tunggu sampai matang. Masuk ke langkah keenam, kita goreng ayamnya yang sudah direbus tadi. Tujuannya agar ayamnya matang dalam posisi kering. Saat dimindahkan, teman-teman pelan-pelan saja ya, supaya ayamnya tidak jatuh, karena bobotnya yang lumayan berat dan ayamnya juga masih panas. Nah, kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya teman-teman harus segera mengangkat ayamnya ya. Hati-hati, jangan sampai ayamnya terlalu gosong. Selanjutnya langkah ketujuh, saya merebus mie soon atau mie halus secukupnya. Selanjutnya masuk ke langkah ke-8, potong tomat, jeruk nipis, dan telur rebusnya sebagai lauk soto kita nanti. Kecuali jeruk nipisnya ya, karena jeruk nipis ini hanya sebagai penyedap saja. Dan berhubung saya hanya buat 1 porsi,
Maka kali ini saya tidak akan memotong terlalu banyak. Sekarang kita sudah masuk ke langkah ke-9. Makan soto kalau tidak dengan sambal tidak nikmat dong. Maka dari itu, saya mau membuatnya dengan merebus tomat dan cabai, lalu saya ulek sampai sekiranya halus. Selanjutnya, langkah ke-10. Suwir ayam dan sesuaikan dengan porsinya. Masuk ke langkah 11. Tahap ini kita gunakan untuk meracik lauk soto kita. Pertama, kita masukkan miso-on, lalu kita tambahkan sampai sekiranya cukup sesuai dengan porsi kita. Lalu kita tambahkan kedua telur rebus tadi sesuai selera ya teman-teman. Lalu kita tambahkan suiran ayam yang barusan kita suwir. Lalu kita tambahkan tomat. Dan kali ini kita ketambahan dua bahan baru, yaitu kentang goreng dan bawang goreng. Kita masukkan ke dalam racian soto kita. Setelah itu, terakhir kita tuangkan kuah soto tadi ke dalam mangkuk. Dan jangan lupa tambahkan jeruk nipis supaya rasanya lebih nikmat lagi. Dan langkah ke-12 atau langkah terakhir, sajikan soto dengan nasi hangat dan minuman segar. Seperti di video ini, saya menampilkan minuman es jeruk nipis. Mungkin banyak dari kalian yang sudah sering makan soto ayam, tapi apakah kalian tahu sejarah dan asal-usul terciptanya soto ayam? Kalau belum, mari sini ku jelaskan. Berdasarkan dari website yang saya pelajari, istilah soto ini merujuk dari salah satu jenis masakan Cina yang dalam dialek Hokkien disebut chowdo, chowto, atau chowtu, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah. Di Indonesia sendiri, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara pada abad ke-19 Masehi, yakni masakan berkuah dengan potongan daging ataupun jeroan. Selanjutnya, bagaimana sih proses masuknya soto ke wilayah Indonesia? Jadi, soto itu sudah masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-19 Masehi. Wilayahnya tepatnya di pantai utara Jawa. Dan berdasarkan informasi yang ditulis oleh Dennis Lambert, para imigran dari Cina sudah banyak yang ikut serta dalam kegiatan produksi di pesisir Jawa, tepatnya di pantai utara tadi, dan salah satunya bahkan sampai membuka rumah makan atau restoran. Dan para imigran Cina itu pun juga banyak yang memiliki gerobak atau kaki lima sejak abad ke-18 Masehi. Jadi pada abad ke-18 Masehi ini sudah terdapat soto, namun belum dijelaskan apa itu dan baru ditemukan namanya pada abad ke-19. Maka dari itu masuknya kita tekankan pada abad ke-19 dan bukan pada abad ke-18-nya. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan soto di Indonesia? Kalau berbicara soal perkembangan, soto tergolong cukup pesat. Dari yang awalnya hanya masakan sup ayam, kini berekarnasi menjadi berbagai macam varian.
Kalau kalian perhatikan, hampir di seluruh daerah Indonesia memiliki varian sotonya sendiri. Di daerah Pulau Jawa saja terdapat berbagai jenis soto di beberapa daerah yang terkenal di seluruh Indonesia. Kita sebut saja soto Kudus, soto Sokaraja, soto Pekalongan, itu di Jawa Tengah. Ada juga soto Betawi, soto mie Bogor, soto Bandung, soto ayam Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Lalu untuk bagian timur ada soto Lamongan, ada soto Madura, dan soto Sulung. Belum lagi beberapa jenis soto daerah lainnya yang tak kalah nikmat. Selanjutnya kita masuk ke nilai filosofi. Kalau kalian perhatian, dari dulu hingga sekarang berbagai macam objek seperti patung, peralatan, alat musik, dan lain-lainnya kebanyakan memiliki makna atau nilai filosofi di dalamnya. Lantas, apakah pada soto ayam juga ada? Tentu saja. Di sini saya sudah menemukan dua filosofi yang menggambarkan tentang soto. Filosofi yang pertama yaitu bagi rasa, bagi roto, dan podo rasa, podo roto. Artinya sama, yaitu manusia harus saling berbagi rasa dan berbagi rata. Selain itu, sedikitnya suiran daging pada soto dimaknai setiap keluarga harus pandai berhemat kebutuhan pokok dan berbagi. Lalu filosofi yang kedua, ini merupakan opini menurut filsuf kebangsaan yang menyimbolkan soto sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Mengacu pada isi masakan itu yang terdiri dari berbagai campuran bahan makanan. Sebuah simbol persatuan nasional dari beragam suku, bangsa, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Berikut adalah link yang saya gunakan untuk mempelajari sejarah mengenai soto ayam. Dan terima kasih untuk Bapak atau Ibu guru yang menonton dan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.